Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukannya, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihatnya, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencarimu." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semua hal itu dalam hatinya. Yesus semakin dewasa dan bertambah hikmatnya, ia pun makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, anak terkasih, hari ini pesta keluarga Yesus, Maria, dan Yusuf. Kita mau merenungkan dan juga meneladani keluarga kudus Nazaret. Saudara-saudari, anak-anak terkasih, Yesus yang lahir sebagai manusia dibesarkan oleh ibu bapanya, yaitu Maria dan Yusuf. Sebagai keluarga, mereka hidup dan tinggal di Nazaret. Bukan suatu keluarga yang terpandang oleh karena kekayaan dan kepandaian, jabatan dan karir. Mereka adalah keluarga sederhana, keluarga tukang kayu. Keluarga Nazaret menjadi keluarga yang bersatu dan damai karena Tuhan Yesus sendiri yang mempersatukan dan menghangatkan hidup keluarga itu. Yusuf mendampingi dengan bijaksana, Maria membesarkan dengan kesabaran dan cinta. Yesus tumbuh makin dewasa dalam rengkuhan kasih kedua orang tuanya. Saudara-saudari, dalam kisah keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf dalam Injil tadi, nampak bahwasanya Maria dan Yusuf termasuk keluarga yang taat kepada kehendak Allah, dan mereka juga taat pada aturan agama pada waktu itu, yaitu ketika hari raya Paskah orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergi ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Itu bentuk bahwasanya Yusuf dan Maria itu adalah keluarga yang taat kepada Allah, taat kepada agama. Dan sejak kecil tentu saja Kristus sudah dididik untuk taat kepada Allah dan taat kepada agama.
melalui diri Maria dan Yusuf. Didikan dari Maria dan Yusuf ini tentu juga membekas dalam diri Yesus Kristus. Dan kemudian kita tahu Kristus sendiri taat kepada kehendak Allah. Dia menjalankan segala perintah dan kehendak Allah yang memang pada waktu itu ditetapkan menurut ajaran orang-orang Yahudi. Saudara-saudari terkasih, kita juga patut untuk kemudian meneladani keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf dalam hal bahwasanya mereka itu taat kepada kehendak Allah, taat kepada aturan agama. Dan kalau ke dalam kerangka kita sebagai orang Katolik, maka tentu pesta keluarga kudus Nazaret ini bermakna bagi kita. Kita juga berusaha taat kepada Allah, taat kepada ajaran agama Katolik yang kita imani melalui pembaptisan yang sudah kita terima. Bila kita sungguh menaati kehendak Allah dan juga taat kepada ajaran agama Katolik, kiranya kita juga dapat hidup seturut dengan kehendak dan sabda Allah dalam hidup kita setiap hari. Kita bersyukur saudara-saudari, hari ini sebagai sebuah paroki kita merayakan pelindung paroki, yaitu keluarga kudus. Keluarga kudus menjadi pelindung paroki sudah 50 tahun lebih. Dan selama 50 tahun lebih ini kita juga bersyukur atas perlindungan Allah kepada kita, kepada paroki keluarga kudus Pasar Minggu. Maka hendaknya dan juga layak bahwasanya paroki keluarga kudus atau umat di paroki Pasar Minggu itu senantiasa minta doa kepada keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yusuf. Bagi Anda keluarga masing-masing di rumah tentu juga baik adanya untuk minta doa kepada keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf dalam setiap kehidupan sehari-hari, sehingga Anda dan juga keluarga mendapat penyertaan dari keluarga kudus sebagai pelindung paroki Pasar Minggu. Dalam doa pembuka tadi kita minta kepada Allah, ya Allah, Engkau berkenan memberikan kepada kami keluarga kudus sebagai teladan yang unggul. Semoga kami meneladannya dalam keutamaan hidup berkeluarga, dalam ikatan cinta, agar kami layak menikmati anugerah hidup abadi di dalam rumah-Mu dan dengan penuh sukacita. Nah, itu doa kolekte yang kita doakan pada awal misa tadi, bahwasanya bersyukur bahwasanya keluarga kudus menjadi teladan yang unggul, dan semoga kita mampu meneladani keutamaan hidup keluarga dalam ikatan cinta kasih dari keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf. Dari keluarga kudus ini yang menjadi pusat adalah Kristus sendiri. Maka dalam keluarga-keluarga baik kiranya Kristus juga menjadi pusat. Maria dan Yusuf disatukan Kristus karena Kristus adalah sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Kristuslah yang menyatukan Yusuf dan juga Maria menjadi keluarga kudus. Maka moga-moga bagi Anda keluarga di rumah masing-masing bersama orang tua, anak, saudara-saudari menempatkan Kristus yang utama, Kristus yang menyatukan Anda sebagai keluarga, sehingga keluarga dapat terus bersatu, dapat terus beriman, dapat terus menjalin kasih satu sama lain, saling menolong, saling mengampuni dalam keluarga. Itulah keutamaan-keutamaan yang kiranya mampu kita bawa sebagai umat paroki Pasar Minggu yang khusus menggantungkan pelindung kepada keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yusuf. Maka saudara-saudara terkasih, pesta keluarga kudus pada hari ini mudah-mudahan juga sungguh bermakna bagi keluarga-keluarga di Pasar Minggu, yaitu Anda yang berlindung di keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf berusaha untuk meneladani Yesus, Maria, dan Yusuf dalam hidup sehari-hari. Bagaimana cara meneladaninya? Tentu saja banyak cara yang dapat kita upayakan, yaitu dengan hidup doa, mengarahkan kepada Allah melalui Kristus, saling mengasihi dalam keluarga, menolong, membantu, mengampuni satu sama lain dalam keluarga, dan membangun ketaatan iman kepada Allah.
taat kepada juga ajaran-ajaran gereja Katolik. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, orang tua juga menjadi penanggung jawab utama dan pertama dalam hal pendidikan iman anak. Nah, itulah tugas Anda sebagai orang tua. Maka masa depan gereja Katolik nantinya juga tergantung kepada Anda orang tua, atau mungkin kepada kakek nenek ya. Kalau sekarang orang tua harus bekerja dari pagi sampai malam, mulai mungkin anaknya dititipkan kepada kakek neneknya untuk dididik. Moga-moga kakek nenek juga mendidik dengan baik secara iman Katolik anak-anak Anda atau cucu-cucu Anda. Moga-moga juga syukur-syukur orang tua sendiri yang sungguh-sungguh sekuat tenaga mendidik anak dalam iman Katolik. Ya, kalau anak-anak dididik dengan sungguh-sungguh dalam iman Katolik, moga-moga mereka ketika sudah dewasa, mereka punya dasar yang kokoh akan iman Katolik. Mereka senantiasa kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan dewasa ini. Nah, banyak cara tentu saja mendidik anak secara Katolik. Mungkin kalau orang tua sibuk ya setiap hari dan tidak gampang mendidik anak dalam hal iman, karena anak itu mungkin sekarang banyak kegiatan sehari-hari di sekolah ya. Dari pagi sampai siang di sekolah. Mungkin sekolah juga menentukan dalam hal pendidikan iman Katolik. Syukur-syukur kalau dapat sekolah di Katolik, tapi kita tidak menampik bahwasanya sekolah Katolik biayanya kan juga mahal. Nah, di situ orang tua tetap punya tanggung jawab yang pertama dan utama untuk mendidik iman anak secara Katolik, berusaha sekuat tenaga pokoknya dari kecil dididik sekuat tenaga. Kalau dewasa kemudian anak itu mampu mengambil keputusannya sendiri, mudah-mudahan anak juga ketika bertemu dewasa bertahan dalam iman Katolik ya sampai mati. Meskipun kenyataannya ada ketika sudah dewasa kemudian anak itu berpindah tidak menjadi agama Katolik, tetapi orang tua paling tidak berjuang sekuat tenaga sejak kecil mendidik iman anak secara Katolik, diberikan dasar-dasar iman Katolik sehingga gereja Katolik punya masa depan yang cerah, punya harapan yang cerah karena anak-anak sudah dididik secara baik dalam iman Katolik. Gereja Katolik kami berusaha membantu imam dan juga para pengurus paroki berusaha membantu pertumbuhan iman anak secara Katolik, tetapi tentu kami terbatas. Dan orang tua yang setiap hari, setiap saat berjumpa dengan anak, mungkin dari pagi, siang, hingga malam, orang tua bertemu dengan anak, itulah yang punya kesempatan bagus bagi orang tua mendidik anak-anaknya secara iman Katolik, agar memiliki tadi ya, fondasi yang kuat dalam iman Katolik. Memang sekolah Katolik membantu untuk mendidik iman Katolik, tapi rasa-rasanya juga bukan 100% dibebankan kepada sekolah Katolik. Kalau dalam keluarga itu diajarkan iman Katolik yang baik dan benar, moga-moga kendati dia di sekolah Katolik pun anak-anak sudah punya dasar yang kokoh dan kuat dalam hal iman Katolik. Saya kecil juga sekolah di Katolik ya, sekolah di Canisius SD. Tapi setelah SMP, SMA, kuliah itu sekolah di negeri. Praktis teman-temannya banyak yang bukan agama Katolik, namun tetap ada pelajar agama Katolik di SMP, di SMA dan juga di kuliah. Dan didikan orang tua sejak kecil itu juga membantu untuk bertahan dalam iman Katolik, kendati di sekolah negeri tidak banyak yang Katolik, tetapi kami tetap dapat berhubungan dengan baik dengan saudara-saudari Katolik, bahkan dengan yang Katolik tetap mampu untuk mengadakan kegiatan-kegiatan Katolik, misalkan Natalan bersama, ziarah bersama di Gua Maria dan segala macamnya. Itu bentuk-bentuk untuk mendidik, mempertahankan iman Katolik yang dimiliki sejak baptis bayi. Maka saudara-saudari, semoga pesta keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yusuf ini mengingatkan kita bahwasanya sebagai keluarga-keluarga hendaknya meneladani keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf. Dan Anda orang tua punya tugas untuk mendidik anak-anak secara iman Katolik. Moga-moga
dengan didikan yang baik dari orang tua, anak-anak kita akan bertumbuh dengan baik dalam hal iman Katolik dan mereka mampu menggantungkan hidupnya kepada Kristus yang menjadi pusat, kepada Allah Tritunggal Bapa, Putra, Roh Kudus, juga kepada Santo Yusuf serta Santa Maria dalam doa-doa minta supaya senantiasa menguatkan dan membimbing dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari, semoga dengan pesta keluarga kudus ini kita juga mampu meneladani keutamaan dari Yesus, Maria, dan Yusuf, dan dalam keluarga kita masing-masing mampu meneladani pula keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf, dan membuat keluarga semakin bertumbuh dalam iman, punya dasar yang kokoh akan iman Katolik, dan kita juga senantiasa mendapat kekuatan dari keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf. Kita hening sebentar meresapkan sabda Allah. Saudari-saudara, marilah sekarang kita meneguhkan iman dengan bersama-sama mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal.